Usulan pencopotan atau pergantian Wapres Gibran yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI itu bagi saya pasti sangat-sangat serius sekali, karena bobotnya itu pasti lebih berat dibandingkan opini kita, opini rakyat biasa atau kelompok relawan. Karena ini disampaikan oleh Forum Purnawirawan dan para jenderal, ratusan jenderal, dan didukung oleh beberapa tokoh elit belakangan ini. Jadi ini pasti bukan hanya sebatas opini atau pendapat biasa saja gitu ya. Ini pasti melalui kajian yang cukup mendalam, dan sekali lagi para jenderal purnawirawan ini bukan kita, bukan rakyat sipil yang tidak punya kaki dan tidak punya akses. Mereka punya akses yang sangat dalam sekali, dan itulah yang seharusnya kita lihat gitu. Bukan soal opininya gitu, tapi kenapa kemudian tiba-tiba muncul usulan yang seperti itu. Usulan pergantian Wapres ini terlihat atau menjadi semakin serius karena kemudian tiba-tiba ada sedikit tanda kutip gejolak di TNI. Tiba-tiba Legend Kunto Arifibowo atau anak dari Pak Tri Sutrisno yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI itu tiba-tiba coba dimutasi dari Pangko Gapwilhan atau Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 Pertahanan di Indonesia Barat, kemudian mau di non-komandokan, mau dijadikan staf sus, kasat gitu ya. Ini terdengar sangat tidak masuk akal. Normalnya kalau Pangko Gapwilhan 1 yang sudah top level di situ dari pasukan komando, mestinya dia kalau promosi atau mutasi, normalnya dia ke kasat. Dia menjadi kasat dan kemudian jadi Panglima TNI. Normalnya seperti itu. Tapi kemudian tiba-tiba mau dimutasi sebagai staf sus, padahal Jenderal Bintang 3. Tapi sehari setelah mutasi ini muncul surat pembatalan mutasi yang juga disampaikan sama Panglima TNI. Jadi isu pergantian Gibran itu atau pemakzulan atau pencopotan Wapres menjadi semakin terlihat serius sekali gara-gara ada gejolak di TNI. Karena ini seperti menunjukkan bahwa ada kekuatan yang sangat luar biasa di TNI, dan itu terlihat pro dengan Gibran. Ya mungkin pro dengan Pak Jokowi atau gengnya Pak Jokowi sebelumnya, tapi bagi banyak orang ini sudah menjadi satu kekhawatiran sendiri. Kalau saya sebagai presiden ngelihat situasi yang seperti ini, oh ada usulan, ada opini atau aspirasi dari Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Gibran. Terus tiba-tiba anak Pak Tri Sutrisno yang tergabung dalam Forum Purnawirawan itu mau digeser atau mau diganti atau mau dinonjobkan, non-komandokan. Ini kan menunjukkan bahwa di ranah TNI ada satu kekuatan besar dan mereka pro dengan wakil presiden. Ini kan dari sisi atau kacamata presiden itu membahayakan. Kok bisa mereka terlihat bisa menggeser orang secara tiba-tiba dan seenaknya seperti itu. Nah, inilah yang membuat isu soal pergantian Wapres itu nampaknya memang di kalangan elit seserius itu. Mungkin di kita belum gitu, karena demonstrasinya belum ada. Ada mungkin demonstrasi kecil-kecilan lah, tapi yang acara besarnya belum ada. Tapi di level elitnya dengan adanya gonjang-ganjing di TNI, sedikit goncangan terkait drama mutasi itu menunjukkan bahwa di elit kita memang sudah sepanas itu gitu. Sehingga mungkin ke depan Presiden Prabowo akan mengganti Panglima TNI atau Kasat. Ya, nggak tahu mana yang benar. Mungkin salah satunya gitu. Mungkin Kasat kayaknya yang akan diganti terkait ini. Tapi banyak yang kemudian bertanya gitu ya, kalau di kalangan elit yang sudah sepanas itu, apa mungkin itu kemudian bisa dilakukan? Apa mungkin proses pergantian Gibran ini bisa dilaksanakan? Nah, yang menarik dari berita yang saya baca hari ini, ada salah seorang pakar yang juga kemudian mengusulkan agar Forum Purnawirawan TNI ini menyampaikan aspirasi atau usulannya ke DPR. Saya nggak tahu apakah ini disetting gitu ya, seolah-olah itu usulan gitu ya, usulan dari orang yang nggak dikenal, atau jangan-jangan yang mengusulkan ya memang bagian dari mereka. Saya nggak ngerti, tapi dari apa yang disampaikan oleh seorang pakar ini justru seperti memberi imajinasi kepada kita semua bahwa yang namanya pemakzulan wakil presiden itu bisa dilakukan
ternyata gitu ya, dengan proses atau tahapan seperti ini. Jadi nanti disampaikan kepada DPR, dan kemudian DPR nanti akan melakukan rapat, dan kalau 2/3 itu mendukung atau setuju, atau sekitar 387 orang anggota DPR setuju, maka setelah itu DPR bisa kemudian mengusulkan atau melanjutkannya ke MK. 387 orang di situasi anggota DPR hari ini dalam koalisi Kim plus hari ini, dan bahkan nyaris tanpa oposisi karena PDI Perjuangan juga nampaknya menjadi bagian dari pemerintah, itu rasanya kecil sekali ya. Anggota DPR itu total 580 orang. Jadi kalau dibutuhkan hanya 387 orang, kalau menggunakan hitung-hitungan partai gitu, maka kalau Gerindra dan PDI Perjuangan bersatu, Golkar nggak tahu. Katakanlah Golkar pro dengan keluarga Jokowi misalkan. Ya, ini tetap bisa jalan nih. 2 tambahan partai lagi dari PKB dan Nasdem, ini selesai barang ini. Masuk gitu. Atau nambah Demokrat 1 gitu ya. Jadi, kalaupun Golkar nggak setuju, nampaknya akan bisa goal situasi ini gitu. Apalagi di Golkar itu kan penuh dinamika, ada kubu-kubuan dan faksi, sehingga ya kalaupun ada usulan atau pemakzulan seperti ini mungkin tidak akan total 100% menolak gitu. Jangan-jangan 30 atau 40%-nya juga akan mendukung pemakzulan ini. Dan dari sisi PDI Perjuangan nggak tahu gitu ya. Tapi secara historis kan memang PDI Perjuangan dirugikan selama ini oleh Jokowi gitu ya, dan Gibran. Sehingga kalau ada momentum seperti ini, rasanya PDI Perjuangan akan solid untuk mendukung usulan dari Forum Purnawirawan ini. Jadi sebenarnya apakah pemakzulan ini bisa dilakukan atau enggak, itu dari sisi DPR, kalkulasi politik sederhana, mudah sekali. Yang penting ada kode bahwa presiden setuju, presiden lampu hijau, rasanya semua partai nggak akan ada yang berani melawan gitu. Rasanya gitu ya, dengan situasi koalisi Kim plus hari ini plus PDI Perjuangan. Jadi itu mestinya mudah untuk disetujui. Nah, kalau DPR sudah setuju, maka proses ini akan lanjut ke MK. Dan MK juga lebih memungkinkan, karena hitung-hitungannya lebih gampang. Di MK sudah nggak ada pamannya Gibran, sudah tidak jadi ketua MK, dan MK punya satu beban sosial. MK merasa mungkin hari ini punya tanggung jawab. Seandainya mereka bisa meriset keputusannya di masa lalu, mereka akan meriset atau mengganti itu. Nah, kalau kemudian muncul satu usulan pemakzulan Gibran, jangan-jangan MK juga ingin mencuci tangan yang sebelumnya sudah dijatuhi kotoran oleh pamannya Gibran lewat perubahan undang-undang di MK. Jangan-jangan itu lebih mudah. Ya, soal tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI, bahkan ratusan jenderal mendukung untuk petisi yang disampaikan, yaitu soal mengganti wakil presiden lewat MPR, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Dan saya rasa ini bukan hal sepele, dan ini masalah serius yang memang harus betul-betul dilaksanakan ya, ataupun mungkin dituntaskan. Terlepas diganti atau enggaknya, jadi apa enggak ya kita lihat keputusan ke depan. Tetapi jika MPR menyetujuinya, ya Presiden Prabowo Subianto bisa memilih 2 nama sebagai pengganti Gibran yang nantinya akan diajukan. Ya, nanti dari 2 nama tersebut, ya salah satu dari mereka akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Ya. Lalu siapa orang yang cocok? Nah, ini saya menarik nih. Saya ke komentar saja ya, Siapa tahu ada masukan-masukan teman-teman netizen, masyarakat Indonesia yang ini loh cocok nih gantiin Gibran nih. Semisal jika MPR menyetujuinya gitu ya. Menyetujui tuntutan itu. Oke, KDM yang KDM Kang Deddy Mulyadi ya, cocok yang jadi pengganti Gibran supaya bisa meneruskan Pak Prabowo. 100 juta rakyat setuju Fufafa diganti, mantap. Lebih cocok Mahfud MD daripada Gibran. Ada yang Mahfud MD, ada yang KDM ya. Saya setuju
kalau Gibran dilengsarkan dari jabatan Wapres. Prabowo punya dua pilihan, usulan dua nama jadi Wapres, kalau bisa Anies Baswedan atau Prof. Mahfud MD yang lebih berpengalaman dan punya kapasitas yang mumpuni. Cuma heran sama Pak Presiden, Prabowo kok masih mikir Jokowi Gibran? Apakah tidak memikirkan rakyat dan bangsa untuk ke depan? Heran. Yang pasti ternaknya Mulyono dan para pemujanya tidak akan menerima kenyataan bahwa Muhafa tidak pantas untuk mendampingi Prabowo sebagai Presiden Indonesia. Saya pribadi tak benci sama Gibran, apa urusannya, tapi kalau misal Gibran diganti, saya setuju. Karena Gibran belum mampu, sekalipun Pak Ma'ruf Amin yang tua, masalah kerja masih jauh dibandingkan sama Gibran, ini nyata. Ya. Emang mengkhawatirkan untuk Wapres Gibran, bila Presiden berhalangan, apa yang bisa diperbuat Gibran? Maaf sekali lagi, ini negara besar. Nah, ini dia yang menjadi kekhawatiran mungkin. Kalau misalnya Prabowo Subianto berhalangan tetap, contoh misalnya, tapi jauh-jauh lah ya, amit-amit lah. Gibran ini mau ngapain coba? Emang dia bisa? Pengalamannya kan sudah apa? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita gitu ya. Bukan kita merendahkan kapasitasnya, bukan merendahkan kemampuannya, tapi kan kita melihat pengalaman, apa saja pengalaman Gibran gitu ya. Yang itu yang menjadi pertanyaan kita, bisa nggak nanti gitu ya. Sebenarnya kalau saja Gibran itu cerdas, memiliki wawasan, pandai membawa diri, pintar berpidato dan bernarasi selayaknya pejabat tinggi, ya mungkin nggak begitu mau memalukan ya. Ini setiap dia tampil ditanya wartawan, anak-anak sekolah dan lain-lain, kok jadi saya yang malu dan ngenes dengan cara menjawab dan wawasan. Tapi untuk mendampingi dan membantu Pak Prabowo mengelola negara yang sebesar ini, memang sebaiknya diganti dengan sosok yang lebih kapabel lagi. Ya, ILC karena Ilyas, tolong hadirkan Pak Kasmujo di ILC untuk klarifikasi korupsi Jokowi. Kalau sebelum Pilpres dulu semua purnawirawan bersama-sama rakyat dan mahasiswa ambil action untuk membatalkan Gibran, mungkin lebih mudah karena betul-betul melanggar konstitusi. Nah, ini juga menjadi persoalan hari ini teman-teman ya. Kalau misalnya ya melihat atau memacu pada putusan MK kemarin, emang bisa, itu kan sudah sah secara hukum dan itu sudah disengketakan pada sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi juga gitu ya. Kalau rakyat sudah nggak cocok sama Gibran, mending Gibran mengundurkan diri. Itulah etika seorang pejabat, karena pejabat adalah wakil rakyat. Nah, sebetulnya kalau misalnya daripada dimakjulkan dia, ya mending mundur lebih terhormat banget loh daripada diberhentikan, serius. Ya, bagi saya mundur mundur itu sangat terhormat lah ya, daripada dimundurkan ya atau diberhentikan ya. Makin cepat diturunkan makin baik, cari yang waras, jujur dan bisa bekerja untuk negara. Kasihan penderitaan rakyat selalu menunggu kapan. Sepertinya Prabowo tidak berani mengganggu Gibran yang di belakangnya ada Jokowi, karena Prabowo selalu memuji-muji Jokowi. Ngapain takut sama Pak Jokowi? Pak Prabowo itu nggak bakal takut sama Pak Jokowi, nggak bakal. Saya yakin 100%. Mana ada takut Pak Prabowo sama Jokowi gitu ya. Kalau dibilang balas budi, ya ngapain balas budian gitu ya. Ini masalah negara loh teman-teman ya. Ini masalah negara. Ya meskipun memang kita sadar banyak sekali yang mengatakan itu politik balas budi dan lain-lain ya, tapi untuk kali ini ya jangan pikirkan ke sana dulu lah. Ini masalah serius, apalagi ini tuntutan dari para forum purnawirawan TNI dan bahkan para jenderal, bahkan para elit-elit sudah ada yang setuju juga gitu ya. Dan ini kalau sempat terjadi, ya potensi Gibran untuk maju di 2029 ya jadi kecil ya. Dan kemudian usulan para jenderal purnawirawan TNI segeralah direalisasikan, khususnya poin nomor 8, sehingga dengan demikian carut marut pengelolaan negara cepat diatasi dan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat.
segera direalisasikan ya. Kami rakyat selalu mendukung Bapak Purnawirawan TNI. Terima kasih Bapak Sutrisno yang terhormat, sehat selalu dan panjang umur. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Segerakanlah. Aku kok merasa risih melihat wapres yang gak kompeten dan minim literasi untuk mengurus negara sebesar dan complicated ya. Kasihan Pak Prabowo yang seolah-olah malah keserempet kesandung dengan Gibran. Pengganti Gibran Prof. Mahfud MD saja, ahli hukum dan ketatanegaraan, berpengalaman, hubungan internasionalnya bagus, tegas tapi bijaksana, pendidik, mengingat sekarang kejujuran, etika, norma, moral sudah hilang. Suara Gerindra dan PDIP berapa kursi? Semoga saja cukup, tidak. Jika tidak cukup, didukung parlemen jalanan. Ya, itu saja mungkin dari saya. Silakan sampaikan pendapat Anda. Terima kasih. Salam dan sampai jumpa.